Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kawan-kawan yang saya banggakan, kawan-kawan yang saya cintai, dimanapun Anda berada, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi kesehatan, diberi perlindungan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, salah satunya virus COVID-19 yang sedang melanda negara kita, bahkan seluruh penjuru dunia dalam beberapa tahun terakhir. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang apa sih pentingnya vaksinasi buat diri kita. Kemudian apa sih pentingnya kita mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kita akan bahas kali ini. Kawan-kawan yang saya banggakan, dimanapun Anda berada, kita tahu virus corona ini telah melanda dunia kurang lebih 3 tahun terakhir, itu mulai sejak 2019. Oleh karenanya banyak yang memberi nama virus ini dengan nama virus COVID-19. COVID-19 diartikan 19 karena virus ini dimulai pada tahun 2019. Dari data yang ada di virus ini sudah membunuh ratusan jiwa manusia baik di Indonesia, Amerika khususnya Cina, yang mana memang Cina adalah tempat pertama berlakunya virus ini. Dari Cina kemudian dimulai dengan menyebar ke daerah-daerah yang ada di pinggiran Cina dan selanjutnya menyebar ke seluruh dunia. Virus ini sangat cepat menular dan sangat mematikan, mempunyai efek yang sangat ganas. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati sebagai bentuk ikhtiar kita. Memang seluruhnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi manusia mempunyai ikhtiar. Kita harus ikhtiar, berusaha, dan juga jangan lupa berdoa. Prinsipnya kita jaga iman, kita jaga imun, insya Allah kita aman. Amin. Setelah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari virus ini. Berdoa semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari virus ini. Kita harus berikhtiar. Ikhtiar ini dengan cara pertama, memahami protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang sudah dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana sekiranya rakyat benar-benar aman dari virus yang sedang melanda negara kita. Yang pertama adalah memakai masker. Memakai masker fungsinya apa? Kita tahu virus ini menyebar lewat hidung dan juga mata dan juga mulut. Dari 3 lubang ini mulai menyebar khususnya di area hidung dan juga mulut, yang mana memang kita sering berinteraksi dengan manusia dan juga kita sering makan makanan dan juga mencium sesuatu, dan itu sebabnya di semua itu menggunakan mulut dan juga hidung. Dari itu pemerintah menganjurkan agar kita melakukan seluruh aktivitas dengan memakai masker. Untuk apa? Melindungi mulut kita dan hidung kita dari virus yang ingin masuk ke dalam tubuh kita. Ketika hidung dan juga mulut kita ditutup, maka insya Allah virus tidak akan masuk. Kenapa? Kan ada pelindung yang menghalangi tempat masuknya virus tersebut. Setelah hidung kita tutup, kemudian mulut juga kita tutup dengan memakai masker. Tapi jangan lupa maskernya yang sering kali untuk dicuci, karena terkadang walaupun kita sering memakai masker, tapi masker tidak dicuci menambah virus tersendiri. Jadi bakteri-bakteri yang menempel pada masker tersebut, setelah kita memakai masker, kemudian kita harus rutin mencuci tangan. Mencuci tangan pun tidak cukup hanya dengan air, tapi diperlukan sabun. Kalau bisa sabun yang bisa mencegah dari adanya bakteri, dan juga sabun yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran virus-virus yang ada pada tangan kita. Selama 24 jam kita sering berinteraksi dengan manusia, kita sering menyentuh apapun, dan bisa terjadi barang yang kita sentuh justru ada virus yang menempel.
nempel ketika kita setelah menyentuh suatu barang kemudian kita tidak mencuci tangan lalu kita langsung makan, otomatis virus yang tertempel di tangan kita akan masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian akan menyebabkan kita sakit. Oleh karenanya seringkali untuk mencuci tangan sekiranya tangan kita itu akan terhindar dari adanya virus dan juga bakteri, bahkan untuk maksimalnya dari para dokter anjurannya setiap 20 detik sekali, khususnya ketika mau makan, mau masak, kemudian mau tidur, dan juga setelah berinteraksi dengan seseorang, contohnya bersalaman dengan seseorang atau kalian keluar dari restoran atau dari warung atau dari manapun. Ketika kalian sudah berinteraksi dengan orang, khususnya orang asing, kalian harus banyak-banyak mencuci tangan dan mencuci tangan harus dengan sabun, karena tanpa sabun tidak bisa menghilangkan bakteri, dan juga harus pakai air mengalir agar virus-virus yang telah kita hilangkan dari tangan kita setelah mencuci itu bisa langsung terbuang. Karena kalau pakai air yang tidak mengalir, virus itu bisa mengendap dan bisa menyebabkan penyakit. Kawan-kawan yang saya banggakan, selanjutnya 5M nomor 3 adalah menghindari kerumunan dan menghindari kerumunan. Kenapa? Karena dengan kita sering berkerumun, di situ ada peluang untuk virus semakin mudah menular pada diri kita. Maka dari itu, hindari kerumunan, baik kerumunan itu sedikit atau banyak yang nongkrong. Atau banyak yang nongkrong malam mungkin bisa dikurangi. Kemudian bagi ibu-ibu yang sering melakukan kerumunan bisa juga dikurangi. Untuk apa ya? Untuk diri kita sendiri dan juga keluarga kita agar virus. Kemudian yang keempat, menjaga jarak paling enggak ya 1 meter. Kalau kurang dari 1 meter masih ada kemungkinan kita tertular virus tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mengurangi mobilitas, mengurangi interaksi, mobilisasi, dan dengan cara jangan sering keluar kecuali memang sangat diperlukan, karena di luar banyak virus-virus yang berupaya untuk masuk ke dalam tubuh kita. Ini jadi sekiranya kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita dengan cara mematuhi protokol kesehatan, yakni tadi yang sudah saya jelaskan: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi dan interaksi. Dan jangan lupa juga kita harus menjaga kebersihan dengan jangan lupa mandi, jangan lupa sering-sering berwudu, karena insya Allah dengan wudu kita akan lebih terhindar dari virus sebisa mungkin 5 kali sehari sebelum sholat. Karena dalam wudu selain kita menyucikan dohir, kita juga menyucikan batin kita. Semoga dengan wudu, barokahnya wudu, kita terhindar dari virus-virus. Kawan-kawan yang saya banggakan, setelah itu kita dianjurkan untuk melakukan vaksinasi oleh pemerintah. Fungsinya vaksinasi bukan apa, tapi untuk menambah kekebalan tubuh dan juga menambah daya imun kita. Virus corona kita tahu mudah sekali menyerang seorang yang mempunyai daya imun rendah atau kekebalan tubuhnya itu sangat rendah. Itu tidak kebal sama sekali. Oleh karenanya adanya vaksinasi ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu warganya menambah kekebalan tubuh masing-masing. Karena tubuh kita kebal, insya Allah tidak mudah terserang virus COVID-19 tersebut. Dan jangan lupa selain vaksinasi, kita juga harus menjaga pola makan yang teratur, dan juga jangan lupa olahraga yang cukup dan istirahat yang cukup sesuai kebutuhan masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa lakukan vaksinasi dan patuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, menghindari mobilisasi dan juga interaksi. Dan semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan, dijauhkan dari virus-virus, khususnya virus COVID-19. Terus kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan sebagainya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Masrur Gibran dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah, dan terima kasih telah menonton. Semoga ini bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi kawan-kawan
semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.